Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Asal Muzaki dengan NIM 2019-30-187 dengan partner saya yang bernama Yoda Putra Bebin dengan NIM 2019-30-100-08 ingin menjelaskan perbedaan antara X-ray konvensional dan mobile X-ray. Ya, sebelum itu kita harus ketahui dulu apa itu X-ray konvensional dan mobile X-ray. Untuk pengertiannya tuh, X-ray konvensional adalah pesawat sinar X konvensional itu suatu jenis pesawat sinar X yang digunakan untuk radiografi. Arti konvensional di sini menunjukkan jenis pesawat dari pergerakannya, di mana pesawat konvensional itu pergerakannya terbatas pada stasionernya. Dan beda dengan pesawat mobile ini tidak dapat berpindah suatu ruangan ke ruangan lainnya. Itu untuk X-ray konvensional. Jadi X-ray konvensional itu lebih seperti pesawat sinar X yang dikhususkan untuk pemeriksaan radiografi, tapi dia memiliki ukuran yang besar sehingga dia tuh hanya bisa di suatu ruangan itu, yaitu ruangan radiografi. Sementara untuk mobil X-ray sendiri itu adalah pesawat sinar X yang mudah dipindahkan dari suatu ruangan ke ruangan yang lain. Pesawat sinar X terdiri dari sistem dan subsistem sinar X atau komponen. Untuk sistem sinar X itu adalah seperangkat komponen untuk menghasilkan radiasi dengan cara terkendali. Sedangkan untuk subsistem berarti setiap kombinasi dari dua atau lebih komponen sistem sinar X. Pesawat sinar X diagnostik yang lengkap terdiri dari sekurang-kurangnya generator tegangan tinggi, panel kontrol, tabung sinar X, kolimator, dan tiang penyangga tabung. Itu untuk mobil X-ray. Kemudian di sini cara kerja. Kita masuk ke cara kerja. Untuk cara kerja X-ray konvensional itu, dia bekerja tuh dengan cara membuat tegangan frekuensi tinggi dengan menggunakan trafo tegangan tinggi atau HTT. Nah, trafo ini tuh dia akan mengubah tegangan normal 220 menjadi satuan kilovolt. Misalnya kayak 20 kilovolt atau 50 kilovolt dan semacamnya. Nah, itu tegangannya diubah menjadi tegangan kilovolt sesuai dengan tegangan yang kita butuhkan pada pesawat itu. Kemudian untuk tegangan tinggi diatur dengan menggunakan kontrol panel yang berisi selektor untuk arus, tegangan, serta waktu sinar X yang dipancarkan. Jadi kita mengatur pesawat sinar X konvensional itu dalam suatu kontrol panel, yang di kontrol panel itu kita bisa menyeting sesuai keinginan kita atau kebutuhan kita terhadap pasien untuk besarnya arus, tegangan, dan waktu penyinaran sinar X. Kemudian sinar X itu diproses atau dibentuk pada tabung X-ray dengan memanfaatkan panas yang tinggi. Dari 100% panas yang dihasilkan itu cuma 1% yang menjadi sinar X. Untuk sinar X yang dihasilkan akan ditembak atau dipancarkan pada target dengan mengatur luas bidangnya pada kolimator. Jadi sebelum sinar X ditembakkan, kita kan tidak tahu tuh seberapa luas bidang sinar X yang akan menyebar. Di situ ada suatu sistem namanya kolimator. Jadi kita bisa menyinari objek dengan kolimator tersebut. Jadi sebenarnya sumber dari kolimator dan X-ray itu tuh dia sama saja dari suatu arah, tapi kalau X-ray kan dia langsung menembakkan sinar X. Kalau kolimator kan dia lebih menembakkan ke cahaya normal, cahaya biasa. Hanya saja dia setidaknya memberi kita gambaran seberapa luas kira-kira sinar X ini akan menyinari bidang di depannya. Nah, kemudian X-ray itu ditembakkan pada objek dengan ditampang menggunakan kertas film pada bagian belakang untuk menangkap sinar X yang telah diproses melewati objek. Jadi nanti saat sinar X ditembakkan, itu di belakang objek yang kita periksa atau di belakang badan harus terdapat kertas film supaya sinar X dapat ditangkap pada kertas tersebut. Nah, nanti pada kertas tersebut itu akan tertampil suatu bayangan yang dihasilkan dari penyinaran tadi. Kemudian untuk mobil X-ray itu kurang lebih cara kerjanya sama saja. Tapi pemeriksaan itu dilakukan dengan menempatkan flat panel detektor pada bagian belakang objek atau pasien. Jadi untuk mobil X-ray ini dia udah nggak pakai kertas film lagi. Dia pakai semacam plate atau papan khusus. Nah, di situ ada detektornya. Jadi papan itu terhubung dengan pesawat mobil X-ray ini. Jadi papan itu dia ditaruh di belakang pasien atau di sebelah sisi yang berlawanan atau di depan arah pencahayaan X-ray tersebut. Nah, kemudian pada saat X-ray itu ditembakkan ke arah objek, kemudian X-ray itu menembus objek dan akan diterima pada flat panel detektor tersebut untuk memberikan gambaran kepada mobil X-ray. Jadi di sini mobil X-ray lebih unggul karena dia udah nggak pakai film lagi, dia memakai flat panel detektor.
tetapi ya kita lihat untuk keunggulan dan kelebihannya semua alat pasti punya kan. Nah, kemudian untuk mesin ini akan mengirim gelombang radiasi elektromagnetik secara sikat ke tubuh pasien untuk memindai kondisi tubuh bagian dalam. Kemudian radiasi yang akan diserap oleh tubuh itu berbeda-beda. Nah, sehingga nanti akan membuat hasil foto X-ray menampilkan perbedaan warna dari putih, abu-abu hingga hitam. Itu ntar akan tertampil pada layar monitor mobil X-ray. Kemudian untuk cara kerja X-ray konvensional di sini kurang lebih dapat dilihat di sini. Untuk dari tegangan sumber dia akan disearahkan, kemudian akan distabilkan, dan kemudian di sini kan dia dirubah menjadi tegangan DC. Nah, kemudian ini kan masuk ke sini nih, dia masuk ke trafo HTT, kemudian dia disearahkan, kemudian dia diperbaiki lagi, istilah apa ya, kayak diseimbangkan lah supaya dia tuh tidak terlalu besar gitu gelombangnya, karena kan dia diluruskan kan, kayak distabilkan gitu. Kemudian ini untuk bawahnya dia tuh memakai sistem inverting, jadi itu tegangannya bakal dibesarkan, bakal ke bawah, kemudian masuk ke regulator, dia bakal dibesarkan sesuai dengan berapa yang kita inginkan. Kemudian ini masuk ke tabung, ini tegangan yang ke tabung, yaitu tegangan sinar X yang akan kita tembakkan nanti. Kemudian kalau yang bawah ini tuh dia masuknya untuk trafo filamen. Jadi dia di sini dari tegangan sumber dia disearahkan, kemudian distabilkan. Nah, di sini kita pakai sistemnya sama kayak yang tadi itu, kita pakai inverter. Jadi tegangannya kita balikkan, tetapi kita naikkan tegangannya itu berapa. Kemudian ini masuk ke trafo filamen, untuk memanaskan filamen yang ada di sini. Dan kalau misalnya filamen ini sudah panas, dia kan ya akan mengeluarkan semacam ion-ion seperti itu kan. Nah, saat filamen ini sudah panas, kemudian saatnya kita mengatur tegangan, arus, dan waktu untuk tegangan X-ray ini ditembakkan. Nah, setelah itu kita mulai proses penyinaran X-ray. Nanti dia dari sini akan menembakkan ke arah filamen ini. Kemudian ya sudah, nanti X-ray akan ditembakkan ke rotating anoda. Kemudian dari 100% panas hanya 1% yang menjadi X-ray. Itu untuk pesawat X-ray konvensional. Kemudian dapat lihat di sini ada mobile X-ray. Dapat lihat di sini kurang lebih sebenarnya sama saja dia, cuman lebih istilahnya itu lebih disimpelkan bahasanya. Dapat lihat di sini kan, ini PC personal komputer kita tuh dia terhubung dengan kontrol panel kita kan. Karena untuk mobil X-ray ini kan dia user interface-nya kan lebih menggunakan ke aplikasi. Jadi dia lebih modern, jadi kita dapat menggunakan PC pada mobil X-ray ini. Kemudian mobil X-ray ini kan bekerja dengan menggunakan baterai. Yang baterai ini juga dapat dicas ke tegangan sumber. Jadi dari baterai ini dia akan menuju ke inverter untuk dibesarkan tegangannya. Kemudian masuk ke transformator pertama, dia akan mengalirkan tegangan ke power board dan charge board. Untuk charge board ini dia akan mengalirkan tegangan ke super kapasitor blok. Kemudian untuk power board ini dia akan memberikan tegangan untuk motor control board, interface board. Nah, untuk interface board ini dia akan memberikan tegangan untuk board filamen dan board FET. Untuk board filamen dia akan memberikan tegangan ke high voltage transformator atau transformator tegangan tinggi. Untuk FET board juga demikian. Kemudian dari yang tadi ini ke super kapasitor block, dia akan memberikan tegangan untuk masuk ke HTT juga atau high voltage transformator. Kemudian dari HTT itu dia akan memberikan tegangan ke X-ray tube. Pada X-ray tube
dia akan memproses sinar X kemudian dilanjutkan kepada kolimator. Ya, kolimator tuh semacam yang tadi saya bilang itu ada kayak tabung, kemudian di dalamnya itu ada X-ray. Nah, kolimator itu tempat kayak jendela untuk memancarkan sinar X tersebut. Kira-kira untuk cara kerja mobile X-ray kurang lebih seperti ini. Oh ya, ini juga dapat dilihat ya, di sini ada link masing-masing di cara kerja tadi, ada link. Nanti saya taruh di deskripsi untuk melihat videonya langsung. Kemudian untuk bagian alat dan komponen. Di sini untuk X-ray konvensional tuh bagian alatnya bisa terdiri dari tabung X-ray, auto trafo, voltage indicator, KVP selector mayor, KVP selector minor, HTT, kolimator, grid, dan patient table. Untuk tabung X-ray sendiri, tabung X-ray kan tabung yang berguna untuk mengecilkan sinar X. Nah, kemudian untuk auto trafo itu adalah trafo otomatis yang dapat menarikkan atau menurunkan tegangan sesuai yang kita butuhkan. Untuk voltage indicator itu semacam indikator tegangan yang dapat kita amati. Kira-kira yang ada di pesawat ini tuh tegangnya berapa sih, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk KVP selektor mayor dan minor itu maksudnya selektor kilovolt. Kalau mayor itu dia lompatannya jauh, misalnya dari 1 kilovolt ke 5 kilovolt atau 1 kilovolt, 3 kilovolt, 5 kilovolt, 7 kilovolt, kurang lebih seperti itu. Kalau KVP selektor minor tuh dia lebih ke kayak 1 kilovolt, 2 kilovolt, 3 kilovolt, jadi lebih kayak kecil gitu lompatannya. Kemudian untuk HTT yaitu high transformator tadi itu trafo. Kemudian untuk kolimator, di sini kolimator itu adalah semacam jendela yang untuk memberikan gambaran luas bidang yang akan kita berikan dari sinar X tersebut. Kemudian untuk grid ini, grid itu berfungsi sebagai garis kira-kira sinar X itu tuh berapa ininya, keluarnya. Kemudian untuk patient table ini adalah kasur khusus untuk pasien yang dimana digunakan untuk meletakkan pasien di situ yang akan diperiksa oleh X-ray konvensional tersebut. Kemudian untuk bagian dan komponen dari X-ray mobil itu dia lebih simpel karena bentuknya juga lebih praktis ya. Itu dapat terdiri dari flat panel detektor, tabung X-ray, kolimator, lengan X-ray tersebut, kontrol panel, generator, dan hand switch. Di sini kurang lebih semuanya cara kerja sama kayak yang tadi, cuman ada beberapa tambahan seperti generator atau hand switch. Kalau hand switch ini dia tombol untuk memberikan tegangannya ke menembakkan sinar X-ray. Menembakkan sinar X-ray-nya itu dia menggunakan hand switch. Jadi hand switch ini semacam kayak saklar di tangan gitu. Jadi bisa kita pegang terus kita tarik karena kabelnya juga panjang ya. Kemudian kita tekan untuk menembakkan sinar X tersebut. Kemudian tuh kalau generator ini kan generator ya pembangkit kan. Kemudian kalau di sini yang adanya di mobile X-ray itu yaitu lengan mobile X-ray tersebut, karena dia mobile bisa dipindahin kemana-mana, jadi kan pasti posisi pasien juga selalu berubah-ubah kan. Disitulah diberikan dengan X-ray, jadi kita bisa bebas menggerakkan tabung X-ray itu ke arah mana saja sesuai kebutuhan pasien. Kemudian di sini kurang lebih rangkaian pesawat rongsen konvensional itu dapat dilihat seperti ini. Cara kerjanya sama dengan yang tadi saya jelaskan, hanya saja di sini terlihat perbedaannya terlihat perbedaan pada gambarnya saja. Di sini AC yang atas ini masuk ke trafo HTT, yang bawah ini masuk ke trafo filamen. Untuk penjelasannya sama seperti tadi. Dari ini masuk ke HTT, dia ke auto transformator, memberikan tegangan, memberikan arus ke HTT ini, kemudian dinaikkan tegangnya di sini dan dimasukkan ke filamen ke rotating anoda ini untuk memberikan tegangan tinggi sinar X-ray tadi. Kemudian untuk yang filamen, trafo filamen, dia akan memberikan tegangan ke trafo filamen, kemudian akan memberikan panas atau memanaskan filamen pada X-ray tube tersebut. Kemudian di sini untuk rangkaian mobile X-ray kurang lebih seperti ini. Untuk penjelasannya sekiranya sama seperti yang tadi di awal sudah dijelaskan, hanya saja ini terlihat lebih jelas ya kira-kira tuh gimana gambarnya. Di sini terdapat motor control board, baterai, inverter, high voltage transformator assembly. Kemudian di atasnya ada key switch panel, CPU board, MC50 KONT board,
inverter ENVCONT board, kemudian ada ARM console board. Di sini kurang lebih sama saja, hanya saja di sini lebih kelihat kira-kira bentuknya seperti apa. Ini dia di dalam di dalam Mobile X-Ray itu. Jadi Mobile X-Ray-nya itu cuman kira-kira segini, dan di dalamnya itu ada sebanyak ini gitu. Kemudian di sini ada triode X-ray assembly, kemudian di sini ada kolimatornya, dan ini dapat lihat di sini ada hand switch-nya. Kemudian di sini itu grip untuk memindahkan atau mendorong Mobile X-Ray tersebut. Ya, kurang lebih seperti itu. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum.